Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia untuk meluangkan waktu bergabung bersama kami, Asosiasi Wisata Medis Indonesia, pada sore ini akan menyelenggarakan kegiatan kami yang pertama. Adapun sebagai pembicara pada acara yang pertama ini adalah Ketua dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia, Dr. Taufik Jamaan, dan juga Dr. Andri dari Seksi Inovasi. Sebelumnya akan disampaikan dulu kepada moderator, Dr. Tony, selaku moderator pada acara sore ini. Dr. Tony? Ya, baik dok, saya sedang menuju ruangan sebentar. Ya. Agak baik, sedikit dok. telat ini. Ya, nggak apa-apa dok. Ya, sambil menunggu Dr. Tony bersiap, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail dari apa itu Asosiasi Wisata Medis Indonesia dan apa saja potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan pada para peserta yang berada di ruangan Zoom bisa melakukan pertanyaan melalui kolom komentar. Adapun pada peserta yang melalui YouTube atau nanti peserta yang melihat siaran ulang bisa menghubungi kami, kontak ke Asosiasi Wisata Medis Indonesia melalui website di awmi.co.id. Ya, Dr. Tony tampaknya sudah siap. Selamat siang semuanya. Saya akan tampilkan dulu kepada Dr. Tony. Ya. Selamat siang, Dr. Tony. Waktu kami persilahkan, dokter. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dalam acara perdana kami dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Kami atas nama seluruh anggota dan ketua mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya pada hari ini. Nah, untuk memulai acara pada hari ini, kita akan membagi menjadi beberapa sesi, yaitu pertama akan ada pemaparan dulu dari ketua kami, ya Dr. Taufik Jamaan, nanti akan saya bacakan biodata beliau, lalu berikut dilanjutkan oleh Dr. Andri sebagai pembicara kedua, dan nanti ada sesi tanya jawab untuk menanyakan apa saja yang menjadi ketertarikan Anda dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan seminar Asosiasi Wisata Medis Indonesia ini. Boleh menanyakan apa saja, suasananya santai, ya rileks, ya. Yang penting tetap kita jaga koridor-koridor dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Oke, saya langsung ke acara aja karena ini sudah kita harus on time, jam 3 kita harus mulai, ya. Untuk acara hari ini, pembicara pertama adalah Dr. Taufik, ya. Jadi Dr. Taufik ini juga merupakan ketua dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang dokter obgyn atau dokter kandungan di Rumah Sakit Bunda, lulusan UI dan sudah S3. Kenapa dari Aumni ini memilih beliau sebagai ketua? Karena beliau ini adalah orang yang sangat pakar dengan medical tourism di Indonesia. Ya, beliau juga sudah menulis buku tentang wisata medis Indonesia dan sudah mempublishnya. Oleh karena itu, rekan-rekan yang tetap mengikuti acara seminar ini sampai akhir akan mendapatkan door prize berupa buku dari beliau berikut tanda tangan dari beliau. Ini jarang, sangat langka, ya. Buku saya aja belum ditandatangani, baru mau minta tanda tangan nih sama beliau, ya. Jadi ini sudah berupa tanda tangan dari beliau. Jadi ini adalah salah satu kehormatan, ya. Apa saja yang akan ditulis di buku itu tentu sangat menarik. Mulai bagaimana kita bisa merubah profesionalitas kita, bagaimana kita bisa bersifat internasional, seperti dokter-dokter di Singapura, di Malaysia, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, oleh karena itu, panteng terus seminar ini, dan berikut saya bacakan, ya, biodata beliau. Nama Dr. Taufik Jamaan, SPOG, ya, lulusan dari FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program spesialis obstetri dan ginekologi FKUI RSCM, dan program S3 doktoral FKUI Jakarta. Riwayat pekerjaan, beliau adalah dokter PTT di Puskesmas Sungai Rumbai, Sumatera Barat, lalu dokter obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Bunda Jakarta,
dokter obstetrik ginekologi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, staf pengajar pasca sarjana biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu kegiatan organisasi dan profesi ini cukup banyak ya. Jadi mungkin saya ambil yang go internasional aja nih. Jadi delegasi Indonesia ke Asian Medical Student Conference Seoul, ya, lalu pengurus ID cabang Jakarta Timur, pengurus PB Permi, Perkumpulan Menopause Indonesia, pengurus POGI Jaya, anggota Indonesian Gynecologic Endoscopic Society, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia bidang kependudukan, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia bidang kerjasama institusi. Nah, lalu masih banyak lagi ya. Lalu ketua panitia pelaksana Dies Natalis UI ke-66 tingkat FKUI tahun 2016, staf pengajar pasca sarjana biomedik, dan ketua Ikatan Alumni. Nah, ini UI Pusat dari 2016 sampai sekarang. Nah, itu ada lagi kegiatan-kegiatan internasional banyak sekali ya, nanti mungkin bisa di broadcast juga ya, Dr. Yanuar ya. Nah, dengan kita melihat kemampuan dari Dr. Taufik Jaman ini, kita bisa mendengar sedikit banyak pandangan beliau bagaimana kita mengembangkan fungsi kita sebagai dokter dan juga bagaimana fungsi kita untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia sangat mencintai dokternya. Jadi mereka tidak dikit-dikit nanti lari keluar, pergi keluar, lalu berobat keluar, mencari second opinion keluar, dan akhirnya menjelek-jelekan bangsa sendiri. Padahal di Indonesia ini banyak sekali dokter-dokter yang sudah mempunyai kualitas internasional. Baik juga rumah sakit yang sudah standarnya internasional. Karena itu, mungkin sudah seleknya kita berubah lah. Kita berubah untuk lebih advance, lebih maju lagi, bagaimana kita bisa membawa dunia kedokteran ini dengan edukasi-edukasi dan dengan tingkat keterampilan ya, tingkat kemampuan dari baik skill dalam bidang kedokteran maupun teknologi kedokteran untuk bisa mengimbangi tenaga-tenaga ahli maupun fasilitas yang ada di rumah sakit di luar negeri. Terima kasih, saya Dr. Mohon Tony. maaf Dr. Tony, ada informasi ini Dr. Sonia sudah bergabung. Dr. Sonia, selamat sore Dr. Sonia. Selamat sore Dr. Sonia. Mohon di-unmute dan videonya dinyalakan Dr. Sonia. Yes. Halo. Apa kabar? Nah, ini jadi sesuai nih, mungkin tadi Dr. Sonia agak terlambat dikit ya Dok. Sama Dok, saya juga tadi buru-buru, jadi ya masih agak ngos-ngosan ini Dok. Dokter Champion. Dr. Sonia boleh ngambil napas dulu Dok, gitu, biar nggak buru-buru gitu ya, biar ngambil napas dulu. Saya kenalin dulu Dr. Sonia nih. Ya, nah ini kita udah bergabung nih, suatu kehormatan di AUMI ini kita banyak sekali artis dokter ya. Jadi dokter artis atau artis dokter, saya juga belum tahu istilahnya yang tepat. Nah, Dr. Sonia ini kalau belum tahu berarti kurang mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi Dr. Sonia ini mungkin salah satu pioner ya Dok ya di dunia edukasi, informasi di media sosial maupun di televisi untuk bidang kedokteran. Nanti diikuti lagi oleh dokter-dokter lain yang semua nanti akan secara bergiliran tampil di acara seminar AUMI ini. Dan terima kasih sekali saya ucapkan pada Dr. Sonia sudah mau bergabung hari ini dan akan membantu kita ya. Dan seminar hari ini semoga semua bisa berjalan lancar. Oke Dok, kalau udah steady, udah siap, kelihatannya udah lebih keren dari saya Dok, backgroundnya ini Dok. Boleh dipandu Dok acara pada hari ini. Terima kasih Dr. Yanuar, Pak Pembicara semua, Dr. Taufik. Silakan Dr. Sonia. Dr. Tony, makasih. Tadi udah disampaikan ya CV dari Dr. Taufik ya? Sudah, CV Dr. Taufik sudah Dok. CV Dr. Andri belum ya? Nanti CV Dr. Andri belum, silakan Dr. Dok. Jadi serahkan nanti lah ya. Sekarang Dr. Taufik dulu. Jadi memang di Indonesia ini kan sekarang apalagi lagi COVID, jadi semua memang harus di Indonesia, Dr. Tony. Jadi banyak juga teman-teman yang biasanya berobat ke luar negeri, tapi kan nggak bisa nih karena kan di travel ban gitu. Jadi semuanya memang semua harus di Indonesia. Dan kadang-kadang masih pada bingung, pasien-pasien ini kan udah biasa di luar negeri. Jadi kan di sana kan mungkin udah ada database dokter-dokter, tapi di sini mungkin
dengan adanya AUMI ini, Asosiasi Wisata Medis Indonesia, kita bisa lebih memapping dokter-dokter yang bagus untuk tiap bidang itu di mana aja gitu. Jadi nanti orang dengan mudah googling nih website AUMI, nanti oh ini yang pakarnya ini, soalnya kan kalau semua kasus pasti kan ada spesialisasinya masing-masing, dan banyak terapi-terapi memang yang khusus cuman ada di rumah sakit tertentu, nggak ada di rumah sakit lain. Nah itu bagus juga tuh, misalnya bisa di mapping, karena itu menurut saya urgent ya, karena kasihan banget kemarin ada teman saya yang meninggal karena hepatitis B, dia sirosis, padahal harusnya itu kalau diterapi dengan benar itu masih bisa lah gitu berumur ada cukup panjang gitu, maksudnya nggak putus di sini aja gitu. Tapi karena dia ya kita nggak bisa ngomongin ya, orangnya kan udah nggak ada ya, maksudnya ya kalau misalnya penanganannya itu lebih cermat, dia lebih banyak bertanya-tanya, di mana yang ada berbagai terapi, itu mungkin, dan misalnya lebih awal juga gitu terapinya. Nah itu harusnya sih mestinya nggak sampai langsung muda-muda tuh udah nggak ada gitu. Kemarin tuh umurnya baru 45 tahun gitu, kesian banget sih gitu ya. Padahal dia udah berobat juga sebelumnya tuh, sebelum COVID berobat ke luar negeri. Nah gitu-gitu deh. Nah kita kalau bisa menghindari yang seperti itu, sehingga di Indonesia itu sekarang bisa memegang sebagai tuan rumah sendiri gitu, karena sebenarnya di Indonesia kan udah cukup banyak juga ya Dokter Tony ya, berbagai banyak sekali terapi gitu pilihan, cuma kan mungkin banyak yang belum tahu dan banyak yang belum sadar gitu bahwa Indonesia punya. Makanya nih Dokter Taufik yang merintis AUMI ini semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama di masa pandemi ini, dan nanti seterusnya tuh bisa berjalan gitu ya, tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu ya, kedokteran Indonesia. Oke, Kak, lanjut aja. Kita ke Dokter Taufik nih akan memberikan presentasi pada hari ini. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, Dokter Taufik yang terhormat. Oke. Terima kasih Dr. Sonia, Dr. Tony, dan kawan-kawan sekalian yang sangat saya cintai. Luar biasa hari ini kita bisa bertemu dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa karena saya sampaikan bahwa acara rencana AUMI seminar ini sudah kita planning dari tahun yang lalu. Tapi karena ada kendala-kendala COVID ini, kita waktu itu sudah siapkan yang cukup well prepare lah begitu ya. Ada Dr. Sonia juga dan kawan-kawan lain untuk kita laksanakan di sebuah tempat, dan pembicaranya sudah fix waktu itu. Tapi karena ada COVID ini kita terpaksa kemarin cooling down, dan kita tetap bergerak juga, semua kawan-kawan saya lihat sangat aktif di webinar-webinar dan juga memberikan edukasi-edukasi dengan keahlian masing-masing. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di webinar yang series pertama ini, karena nanti series berikutnya akan banyak sekali kawan-kawan sesuai dengan ekspertisi masing-masing akan melaksanakan atau memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh AUMI atau oleh kawan-kawan sendiri sebagai expert di bidang masing-masing. Karena kita saat ini kawan-kawan yang bergabung itu sudah cukup banyak, sudah lebih dari 50 orang, itu semuanya itu mempunyai suatu keahlian di bidang masing-masing, dan akan menjadi suatu AUMI ini ya, suatu marketplace ya, suatu platform nanti yang akan kita create sebagai salah satu jejaring di bawah Kementerian Kesehatan ya. Karena di Kementerian Kesehatan ada yang kita sebut dengan Pokja atau Kelompok Kerja Wisata Medis. Nah, AUMI ini akan menjadi salah satu jejaring yang akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pasien, seluruh masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, tajam, terpercaya begitu ya dari segi layanan wisata medis. Ya. Dan seperti tadi kata Dr. Tony dan Dr. Sonia bahwa saat ini ada situasi pandemi global ini, kita terkendala pasien-pasien kita itu dengan travel ban ya. Bahkan tidak bisa yang dekat regional saja, Singapura, Malaysia, Thailand yang saat ini jadi rajanya wisata medis di ASEAN, itu mereka tidak bisa terima pasien dari luar. Nah, hal ini justru menjadi suatu peluang untuk kita
bagaimana Indonesia meningkatkan layanan di rumah sakit sehingga kita bisa menangkap peluang atau potensi tersebut. Nah, karena kita tahu bahwa saat ini ada omset di wisata medis ini sebelum pandemi ini sekitar 150 triliun per tahun, itu di regional ASEAN. Sedangkan di global itu 850 triliun. Nah, sementara Indonesia itu hanya banyak jadi penonton saja, dan kita justru mengekspor atau menghabiskan devisa. Pasien-pasien kita ada sekitar 3 juta orang yang tiap tahun berobat atau hanya sekedar medical check up ke luar negeri, atau untuk pemeriksaan gigi, pemeriksaan CT scan, untuk cek jantung, untuk bayi tabung ya. Jadi kalau kita ke Malaysia atau Singapura, sebagian besarnya pasiennya banyak dari Indonesia sendiri. Sementara orang Singapura sendiri nggak mau punya anak lagi kan, nah mereka tangkap dari pasien-pasien kita dari Indonesia. Jadi hal-hal itu yang memicu kami di AUMI ini untuk memanfaatkan layanan ini atau peluang ini sehingga kita menjadi market dominansi ya, dominansi di Indonesia. Dan impact lainnya adalah kita seluruh rumah sakit yang terjaring atau tergabung dalam AMI semuanya nanti akan meningkatkan layanan mutu dan layanan kualitas medis mereka. Oke, mungkin itu saya bisa sampaikan. Nanti ini slide presentasi saya, mungkin kita bisa diskusikan nanti bersama. Karena ini adalah mimpi kami, jadi kawan-kawan yang tergabung dalam asosiasi ini justru akan menjadi pionir nanti di bidang wisata medis ini. Saat ini kami sudah banyak juga ditawarin oleh para investor, para pengelola resort, pengelola hotel, untuk membantu mengelola situs-situs atau mengelola tempat-tempat wisata resort ini untuk yang berbasiskan wisata medis. Oke, mungkin slide pertama, Dokter. Oke, nah kita lihat di sini apa yang menjadi tantangan wisata medis di Indonesia. Kita lihat bahwa support yang luar biasa pemerintah terhadap peran wisata medis ini di Singapura, di Malaysia ataupun di Thailand. Mereka sudah punya Singapore Tourism Board atau Malaysian Healthcare Medical Healthcare dan atau di Thailand Medical Tourism Board. Nah, sementara kita di Indonesia masih belum begitu kuat dorongan dari para stakeholder untuk memajukan bidang medical tourism ini. Nah, ini menjadi tantangan buat kita salah satu karena bagaimanapun support dari pemerintah harus kuat ya, terutama dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dalam negeri dan luar negeri. Next. Nah, kita lihat bahwa saat ini terakhir di 2017 sudah ada 1.000 atau lebih dari 1,3 miliar orang melakukan perjalanan ya untuk di bidang pariwisata ini. Ini justru menjadi peluang yang luar biasa karena banyak pasien-pasien, banyak orang-orang perjalanan wisata itu juga bisa kita aktifkan atau kita ajak untuk melakukan wisata medis. Next. Nah, ini kita lihat dari World Tourist Arrival and Receipt 2018 kemarin. Nah, kita lihat dari seluruh dunia itu Amerika yang terbesar. Kemudian yang dari ASEAN hanya dari Asia, China masuk ya. Dan mungkin Thailand bisa menjadi salah satu negara yang masuk dalam percaturan dunia global. Nah, Indonesia masih jauh kelihatannya karena ini turis mereka saja sudah puluhan juta ya kita. Oke, next. Nah, kita lihat di sini di Thailand internasional turisnya mereka sudah mendapatkan 38,8 juta ini 2018 dengan penerimaan 57 juta US dollar. Nah, Malaysia juga begitu ya, 25 juta turis, Singapura 18,7 juta. Nah, sementara kita di Indonesia masih
masih kurang dari 20 juta. Ya, jadi pemerintah sendiri sudah berusaha juga untuk meningkatkan ini dengan menunjuk beberapa daerah menjadi daerah-daerah prioritas wisata. Oke, next. Nah, kita tahu bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah untuk industri pengolahan atau manufacturing dan pariwisata serta pertanian. Dan kita lihat dengan pada masa pandemi global ini, industri manufaktur atau pabrik-pabrik banyak yang tutup, sehingga yang nomor 2 lah yang akan menjadi leading sektor di sini, yaitu pariwisata. Nah, di sini kita harapkan tentu seluruh stakeholder akan bergandengan tangan untuk memajukan kondisi ini, sehingga pariwisata ini bisa bergerak kembali. Next. Nah, ini kita lihat kontribusi dan pariwisata itu menjadi suatu target pembangunan. Nah, di mana tahun 2019 kita memproyeksikan 18 juta wisatawan untuk bisa ke Indonesia. Nah, dan setelah pandemi ini, kita tentu akan membuat suatu perencanaan kembali bahwa ada revisi-revisi target kembali ya, karena kita lihat banyak wisata yang terdampak ya, apalagi di daerah-daerah pusat turis di Indonesia. Oke, next. Nah, apa yang kita harapkan atau socio-culture environment yang di sini? Nah, kita lihat di sini adalah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita kreasikan untuk menjadi wisata medis ini, ya, termasuk juga untuk well-being, work-life balance, chronic disease, obesity, kemudian ada disability, healthy diet lifestyle, dan semua ini akan menjadi key market factors ya. Jadi bagaimana untuk menarik wisatawan dari luar, dan kita targetkan untuk di awal ini adalah turis domestik dulu, yang 3 juta orang itu yang utama, yang saat ini tidak bisa keluar untuk menjadi sasaran kita di rumah sakit atau klinik kita masing-masing. Next. Nah, kita lihat kembali bahwa health tourism atau wisata medis itu terbagi dari medical tourism yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tindakan kesehatan, maupun yang wellness tourism. Itu lebih ke arah kebugaran ya. Dan kita tahu pasca pandemi ini semua orang mungkin ingin lebih bugar ya, tentu akan membutuhkan tempat-tempat layanan yang sifatnya kebugaran. Next. Nah, kita lihat petanya medical tourism ini saat ini di Asia. Kita lihat bahwa banyak rumah sakit membuat satu klaster-klaster unggulan yang sifatnya untuk menjangkau wisatawan medis ini. Seperti kita lihat IVF untuk program-program bayi tabung itu di Malaysia dari Damansara Group, dari TMC Group, atau di Singapura Gleneagles atau dengan KK IVF. Itu kemarin saya kunjungan ke Singapura, itu di KK IVF-nya itu pasiennya malah lebih banyak orang Indonesia semua ya. Jadi ya kita harus jadi introspeksi juga kenapa mereka harus ke Malaysia begitu ya, ke Singapura. Dan untuk cancer kita lihat bahwa banyak center-center cancer di luar itu sebagian besar isinya orang Indonesia. Kemudian ortopedik ya, kita lihat di Malaka, Penang ya, banyak pasien Indonesia yang melakukan operasi total knee replacement, operasi lutut itu banyak di sana. Ya, kemudian ada operasi lasik, mata, semacam oftalmologi itu juga kenapa orang luar lebih banyak menangkap orang-orang Indonesia ya. Nah, sekarang justru dengan kondisi pandemi ini itu jadi suatu peluang kita untuk meretain pasien-pasien itu tetap berada di Indonesia. Kemudian pelayanan dental care untuk jantung, kardiologi ya. Kita lihat banyak pejabat-pejabat di Indonesia kalau operasi jantung di IJN ya, Institut Jantung Negara Malaysia. Kenapa? Sementara kita ahli-ahlinya, profesornya banyak dari Indonesia. Ya, dan kita juga sudah international skill, dokter-dokter kita juga sangat diakui expertnya di luar negeri. Kemudian bidang neurologi, neuroscience, dan itu juga sudah banyak ahli-ahlinya di Indonesia, termasuk di bidang brain surgery ya, atau operasi bedah neurosurgery ya. Kemudian transplant organ juga kita untuk RSCM dan beberapa rumah sakit pusat sudah bisa
banyak kasus-kasus untuk liver transplant atau kidney transplant ya, jadi itu udah cukup baik. Jadi tidak perlu harus ke China untuk Guangzhou ya untuk operasi transplant. Kemudian wisata medis ini juga akan mengembangkan layanan lain, termasuk nanti untuk medical evacuation ya, untuk bidang interpreter di rumah sakit. Nah, kemarin saya juga lihat di Prince Court ya, itu mereka punya 20 orang interpreter yang bisa 20 bermacam bahasa di dunia. Dan mereka melayani sampai 100 negara dunia. Jadi kita juga harus punya skill seperti itu, punya kemampuan untuk menggerakkan bisnis-bisnis yang terkait dengan bidang wisata medis. Next. Nah, ini salah satu untuk jadi benchmark aja, untuk jadi kita lihat bahwa bidang medical tourism ini tidak dianggap enteng atau benar-benar digarap serius oleh negara-negara di regional, seperti Malaysia, Singapura ya, MONI-nya itu luar biasa. Prince Court Medical atau hospital di Malaysia juga luar biasa. Nah, termasuk yang rumah sakit termahal juga di Thailand, Brumgrad ya. Nah, yang menarik juga adalah di Thailand ini mereka saat ini menjadi pusat wisata halal di dunia ya, termasuk di dunia. Nah, kita heran mestinya itu mestinya di Indonesia mestinya yang banyak Muslimnya misalnya begitu ya. Tapi ternyata Thailand sudah buat suatu planning yang luar biasa untuk menjangkau atau menjaring turis-turis dari Middle East ya, dari Timur Tengah. Itu makanan-makanannya sudah dibuat halal untuk di hospital-hospital tertentu, dan itu sangat menyenangkan untuk orang-orang Timur Tengah yang berobat ke Thailand. Dan itu kita juga tahu bahwa promotornya itu adalah Profesor Winai Dahlan, itu anaknya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Nah, tapi Prof Winai Dahlan malah majunya di Thailand. Nah, kita lihat juga di Philippines ya, atau Van Han Hospital di Vietnam. Jadi mereka punya ini untuk bayi tabung terutamanya, itu mereka siklusnya sudah mencapai 6.000 lebih ya. Nah, itu luar biasa dari satu rumah sakit saja. Oke, jadi itu kalau kita garap serius itu bidang wisata medis sangat potensial untuk menghasilkan atau menahan devisa yang luar biasa untuk negara Indonesia. Oke, next. Nah, kita juga lihat kalau di Australia juga cukup banyak wisata medis Indonesia, seperti kalau kita lihat di Southbank Hospital Perth ya. Nah, kalau di Malaysia, Penang tuh Mahkota Hospital atau Pantai Hospital. Nah, mereka sangat agresif rumah sakit ini berpromosi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di airport Indonesia, itu semua airport itu udah banyak billboard yang memasang iklan dari rumah sakit ini. Jadi begitu orang datang dari daerah sampai di airport ini di Indonesia yang besar, untuk ke internasionalnya mereka sudah disuguhi oleh iklan-iklan yang besar-besar billboard di airport. Nah, sementara rumah sakit kita tidak ada satupun yang berani berpromosi di airport di luar negeri. Nah, itu harus jadi suatu tantangan buat kita. Nah, termasuk juga INJN ya, Institut Jantung Negara, itu mereka banyak kepala-kepala negara yang operasi di sana. Nah, ini juga KK Hospital Singapura atau Damansara. Damansara ini tadinya hanya sebuah ruko kecil saja di Damansara, tapi sekarang sudah jadi rumah sakit besar. Mereka punya TMC juga, Tropicana Medical Center juga, dan grupnya sangat berkembang sekarang. Nah, itu sebagian besar itu juga melayani pasien-pasien dari Indonesia, terutama untuk yang IVF atau bayi tabungnya. Oke, next. Nah, kita juga tidak mau kalah karena kita punya, kalau total kan rumah sakit swasta di Indonesia ada sekitar 2.500 ya. Nah, jadi kita punya sekitar 50 rumah sakit yang bisa menjadi unggulan atau menjadi bisa kita andalkan di Indonesia ya, dengan corporate yang seperti Siloam, Rumah Sakit Bunda Group, Medistra, MMC ya, atau Rumah Sakit Kanker Darmais dengan fasilitas yang cukup lengkap, jantung, Pelni ya, dan Rumah Sakit Mayapada Group. Gitu.
Nah, ini juga harus kita sinergikan untuk bisa kita jadikan suatu daya tarik untuk kalau kita bergabung bersama-sama di bawah Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Next. Nah, kita juga lihat bahwa banyak rumah sakit pemerintah yang punya keunggulan-keunggulan tersendiri ya, seperti Kencana, Kirana, BIC Morula, Omni Group, Bintaro atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya, dan SPAD Gatot Subroto. Nah, ini SPAD Gatot Subroto tahun depan akan dibangun lagi 2 tower yang besar ya untuk menjadi presidential hospital ya. Oke, next. Jadi kita tidak kalah dengan rumah sakit luar negeri mestinya, dan cuma kemampuan atau kreativitas atau keberanian kita untuk ikut berpromosi di luar itu yang belum ada. Nah, justru kita AUMI ini akan menjadi salah satu sarana atau kendaraannya untuk menjadi kita bisa berpromosi sampai ke luar negeri. Pondok Indah Group ya, atau Pertamina dan Rumah Sakit Hermina Group ya. Kalau Hermina sekarang sudah punya 40 rumah sakit, tapi tidak, pasien-pasiennya juga mestinya sudah harus dijadikan suatu unggulan di Indonesia ya untuk bidang wisata medis ya, karena dokter-dokternya yang cukup lengkap ya. Oke. Next. Nah, jadi kami mengajak kawan-kawan semua ya, siapapun, kami akan secara terbuka organisasi Asosiasi Wisata Medis ini untuk menjadi rumah kita bersama. Jadi bagaimana kita menjadikan ini besar dan berkembang untuk akan dengan visi meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia akan wisata medis, dan misinya adalah kita bergerak bersama untuk menciptakan wisata medis Indonesia ini sebagai layanan unggulan medis di Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu hal yang baik untuk pemerintah sendiri, karena kita akan support ini jadi salah satu upaya kita. Misalnya dengan 150 triliun itu kita grab saja 10%-nya, 15 triliun udah bisa membantu menalangi utang-utang BPJS. BPJS saat ini 15 triliun misalnya. Nah, itu salah satu hal-hal yang secara praktis akan menjadi visi kita ke depannya. Nah, ini akan jadi platform organisasi seminar juga. Nah, ini pengurus-pengurusnya, saya ketua, Dr. Ziki wakil, ada Dr. Reza, sekretaris, dan ada Dr. Haikal, Pak Toto, Dr. Vito, Dr. Sonia, Dr. Yanuar, Dr. Tony ya. Nah, ini kita semakin banyak kawan-kawan bergabung, itu akan menjadi suatu kekuatan buat kita, dan akan ini jadi tidak hanya dokter ya. Ini seperti Pak Yudi, Managing Director Bunda, beliau ahli hospital administration. Juga banyak kawan-kawan yang bidang ahli di IT atau di bidang marketing atau di bidang jejaring lainnya, termasuk keperawatan atau di bidang entrepreneurship ya. Oke, next. Nah, jadi mungkin itu presentasi dari saya. Nanti silakan kita bisa berdiskusi. Nanti ada Dr. Andri juga. Nah, yang luar biasa hari ini kita juga Dr. Sonia yang sangat sibuk bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti ini akan jadi suatu energi juga buat kita bersama, sehingga kita akan sama-sama mengembangkan AUMI ini ke depannya menjadi suatu unggulan layanan di bidang kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dr. Sonia atau Dr. Tony, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dr. Taufik. Ya, hebat banget ya pencetus dan idenya. Ini memang harus benar nih. Kebanyakan memang banyak Indonesia punya kalangan ya yang middle up gitu. Memang setahu saya sih banyak luar negeri ya nggak Dr. Tony? Betul. Iya. Mereka masih mempunyai luar negeri itu lebih baik daripada Indonesia ya. Indonesia ya. Makanya barang-barang produksi Indonesia kan biasanya diekspor dulu, kemudian di branding itu made in Amerika misalnya atau made in Japan gitu. Habis itu nanti dibeli lagi sama orang Indonesia kan diimpor. Ya. Tapi karena biasanya mereka itu karena tidak tahu dok, jadi tidak sayang. Karena semakin mengenal maka akan semakin sayang. Jadi lebih banyaklah kita dokter-dokter ini ya untuk membuka diri pada masyarakat dalam arti yang positif ya, kita memberikan edukasi, karena tanpa edukasi
masyarakat tidak bisa menilai bagaimana kinerja kita. Tapi kalau dengan kita memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, mudah-mudahan trust masyarakat semakin lama, semakin hari, semakin naik. Ya, jadi itu udah sampai mana sih Dokter Tony? Udah banyak belum informasinya di website? AUMI sendiri memang masih kalau dibilang ini masih balita lah, masih di bawah 3 tahun gitu ya. Jadi memang AUMI sendiri ini terkumpul karena dokter-dokter yang mempunyai seminat atau keinginan yang sama untuk memajukan wisata medis ya, dalam arti ingin meningkatkan, mengupgrade lagi ya Dok ya, dokter-dokter yang secara kemampuan nih sudah mumpuni ya, secara teknologi sudah mumpuni, lebih dikenal lagi di masyarakat Indonesia, sehingga dokter-dokter yang sebenarnya ini merupakan suatu pimpinan dari organisasi di luar itu bisa dikenal di negara sendiri, bukan cuma dikenal di negara lain, Dok. Bahkan ada beberapa dokter yang bergabung di AUMI ini memang chairman atau presiden dari organisasi yang bersifat internasional, Dok. Gitu. Tapi ini belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Artinya kalau dokter kita sudah diakui sebagai chairman, termasuk mungkin Dr. Taufik pernah ya memegang salah satu chairman internasional, berarti kemampuan atau skill dari dokter-dokter Indonesia ini sebenarnya tidak kalah. Ini tinggal bagaimana kita memberikan kinerja kita, mentransparansi kinerja kita kepada masyarakat luas. Promosi kali yang benar ya Dokter Tony. Ya, promosinya kurang nih dokter-dokter kita. Kayaknya makanya di AUMI ini mungkin nanti websitenya harus lengkap gitu, semua spesialis yang jago untuk spesialis apa itu di highlight semua di websitenya. Kemudian terapi-terapi tadi yang khusus apa aja di sini adanya di website semua, sehingga nanti kontak-kontaknya tuh gampang gitu ya Dokter Tony ya. PR banyak nih buat AUMI. Iya, ada apalagi untuk kayak transplant seperti dokter kemarin ya, bicara bagaimana transplant hepat, transplant jantung, mungkin transplant ginjal, itu sebenarnya mungkin ada ya di ginjal yang setahu saya sudah mulai marak ya. Hepar pun saya ada beberapa di RSCM sudah dilakukan, Dok. Mungkin informasi ini yang belum sampai, Dok, sehingga temannya ini sampai berlarut-larut gitu loh, Dok. Jadi informasi ini yang tidak sampai kan, Dok. Benar. Jadi tidak cari keluar, apalagi kondisi begini susah sekali kita harus ke China misalnya atau ke India untuk mendapatkan transplant. Pasti prosedurnya sangat 2 kali lipat sulit daripada biasa, Dok. Ya benar. Makanya PR nih kita nih di AUMI Dokter Tony buat bikin website yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dan abis itu baru kita promosikan ramai-ramai websitenya. Iya. Seperti itu. Ya, oke. Kita langsung aja berarti ke Dokter Andri ya. Dokter Tony. Saya bacakan CV beliau. Dr. Andri dari 2006 sampai 2016 di Medical Tourism and Industry. Jadi beliau memang udah pakar di Medical Tourism. Kemudian 2016 sampai sekarang di Wellness Tourism Industry. Founder, pencipta dari Cipaku Wellness Center Bandung, developed by PT Catur Medica. Konsultan pengembangan desa wisata kesehatan Sumbawa Besar. Tim Development Desa Observatory Health Tourism di Bali Barat. Nah, Bali ini kan sekarang katanya lagi sepi, tapi mestinya bagus juga ya buat turisme dan juga medical tourisme orang-orang Indonesia. Tim Riset Geomedis dan Biodiversity IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Nah, itu yang highlight-nya, tapi sebenarnya beliau juga yang lain-lainnya banyak banget prestasinya. Dan langsung aja ya, Dr. Andri udah ada kan ya? Sudah siap. Sudah siap. Ya. Oke. Siap. Sudah siap. Terima kasih. Lengkap banget Dr. Andri. Waduh. Ini soalnya kepalanya sudah erosi, takut earphone-nya turun merosot sendiri. Bisa aja. Pakai topi atau pakai masker medis tuh? Apa? Aduh. Disalahin nanti kita pakai masker medis di kepala. Oh gitu. Topi. Bukan masker, topi.